Hari ini kita akan belajar sama-sama, masih di dalam bulan Growth in Ministry, mendekati, kita akan bergerak ke bulan Growth in Impact, ya betul, Growth in Impact. Kita akan belajar sama-sama tentang pelayan yang sejati. Di Alkitab ada tokoh-tokoh yang diceritakan tidak terlalu panjang, jadi kehidupannya hanya diceritakan hanya beberapa, mungkin nggak sampai satu pasal, hanya beberapa perikop saja. Tetapi kalau Tuhan mencatatnya, berarti di kehidupan mereka itu ada sesuatu yang akan membuat kita bisa belajar, dan bukan hanya belajar, tetapi itu justru membuat kehidupan kita bisa meneladani dari apa yang terjadi dalam kehidupan tokoh-tokoh tersebut. Ada seorang tokoh yang hari ini saya akan share ke Bapak Ibu Saudara. Tokoh ini tidak banyak diceritakan, bahkan mungkin hanya ada di satu kitab, dan juga hanya ada di beberapa perikop saja. Tetapi tokoh itu membuat sebuah perubahan yang sangat besar. Dan saat ini kita akan belajar sama-sama. Kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kita akan belajar cerita yang ditulis di Kisah Para Rasul pasal 6. Kita akan sama-sama masuk dalam narasi ini. Kita akan coba ikuti ceritanya, kita renungkan, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sambil Bapak Ibu Saudara baca ayatnya, jadi nanti akan ikuti pembacaannya. Bapak Ibu sambil melakukan introspeksi, anggap saja firman Tuhan itu adalah cermin di hadapan kita. Jadi setiap kali kita baca firman itu, kita melihat diri kita, apakah kita cocok dengan firman Tuhan atau tidak. Dan begitu ada sesuatu yang mungkin kita harus selaraskan, harus sesuaikan, cepatlah ambil keputusan, ambil komitmen Tuhan. Iya Tuhan, ini aku harus berubah, ini aku harus berubah ya Tuhan. Tuhan tolong aku untuk aku bisa berubah. Oke, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ini nanti yang akan disebut dengan pelayanan meja. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, para rasul memanggil para murid dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Di dalam gereja mula-mula ada yang namanya pelayanan firman, yaitu yang dikerjakan oleh para rasul. Mereka mereka menggali firman, kemudian mereka menyampaikan firman, mereka berkhotbah, mereka mengajar. Tetapi dalam perkembangannya, peristiwa ini terjadi setelah Petrus berkhotbah dan kira-kira 3.000 jemaat, 3.000 orang diselamatkan. Kemudian mereka dibaptis, mereka menjadi jemaat. Maka muncul sebuah masalah yang baru. Bagaimana mereka harus mengurus hal-hal yang di luar dari pelayanan firman. Oleh karena itu, di sini muncul yang namanya pelayanan meja. Jadi kalau saya mungkin sedikit membuat perbandingan, membedakan antara pelayanan firman dan pelayanan meja. Mungkin bisa saya katakan, kalau pelayanan firman jelas, segala sesuatu yang berkaitan dengan firman, menyampaikan firman, berkhotbah, mengajar. Tapi kalau pelayanan meja mungkin segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan itu. Contoh misalnya teman-teman dari multimedia, boleh lambaikan tangan teman-teman dari multimedia. Kasih tepuk tangan buat teman-teman dari multimedia. Oke, ada teman-teman dari worship, ada teman-teman dari sound, ada teman-teman dari GE, dari Asher. Oh ya Asher, boleh lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan. Amin. Ya, jadi segala sesuatu. Oh ya, juga bisa hal tentang keuangan juga, organisasi, manajemen. Di luar itu semua bisa kita kategorikan sebagai pelayan meja. Nah, seringkali kita membeda-bedakan antara pelayan meja dan pelayan firman. Seringkali kita berpikir, wah iya pelayan firman itu harus orang yang lebih luar biasa dari pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, kali ini kita akan lihat dari narasi ini, kita dari cerita ini, apa yang terjadi di jemaat mula-mula. Oke, siap Bapak Ibu Saudara? Siap? Kita ikuti sama-sama ya. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antara kamu. Yang nyuruh milih siapa? Para rasul. Yang disuruh memilih siapa? Jemaat. Dari antara kamu yang terkenal baik. Oke, yang pertama para rasul memberikan kriteria. Yang terkenal baik. Baik itu relatif. Tetapi yang dimaksud dengan terkenal baik di sini adalah orang-orang yang memiliki kesaksian yang baik. Kesaksian yang baik itu apa? Orang-orang yang memiliki karakter yang baik, orang-orang yang memiliki moral integritas yang baik.
Dari mana itu terjadi? Orang-orang yang telah mengalami kelahiran baru dan telah bertumbuh di dalam Kristus mengalami perubahan demi perubahan hidup. Orang-orang ini belum sempurna, tetapi ingat Bapak Ibu, kita belum ada yang sempurna, tetapi pertumbuhan rohaninya itu terlihat dengan jelas. Perubahan karakternya itu terlihat dengan jelas. Kalau ada orang yang berkata si A, oh iya ya si A itu dulu, tapi setelah mengenal Kristus, dia mengalami perubahan, dia bertumbuh, dia menghasilkan buah-buah roh, dan dia menghasilkan karakter-karakter yang baik. Itulah yang dimaksud dengan orang yang terkenal baik, memiliki kesaksian yang baik. Jadi jemaat itu bisa melihat orang-orang ini ada di antara mereka. Sama seperti kita di CG-CG, di komunitas-komunitas kita. Apakah kita bisa melihat ada orang-orang yang seperti itu? Harusnya kita bisa melihat ada orang-orang yang seperti itu. Amin. Jadi yang pertama dikatakan terkenal baik. Bukan hanya itu saja, yang selanjutnya dikatakan dan yang penuh roh dan hikmat. Nah di sini kategori penuh roh itu dihubungkan dengan hikmat, karena dimensi dari kepenuhan roh itu bisa banyak hal, karena roh Allah tidak terbatas, tetapi dikatakan yang penuh roh dan hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus, mengenal Allah yang maha kudus adalah pengertian. Yang dibutuhkan di dalam pelayanan meja bukan hanya orang yang pandai secara intelektual, tetapi orang-orang yang memiliki kecerdasan rohani, yang diperoleh karena orang-orang ini takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan adalah salah satu dimensi daripada kepenuhan roh, di mana dikatakan kalau kita dipenuhi roh, artinya kita tenggelam di dalam Roh Kudus, roh Allah yang memimpin kita tidak bisa bergerak kemana yang kita mau, tetapi kita sepakat dan mengikuti Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah roh kebenaran, dan kalau roh kebenaran maka dia hanya akan menuntun kepada seluruh kebenaran Allah, dan dia hanya akan menuntun sesuai dengan firman Allah. Jadi hal yang kedua yang dicari oleh para rasul adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, dan itu termanifestasi dan dinyatakan di dalam setiap keputusan-keputusan yang dilakukan dalam keseharian mereka. Perhatikan, ini adalah orang-orang yang dilihat di antara jemaat. Jadi mereka memiliki kehidupan, kebiasaan, perilaku yang memang menunjukkan mereka ini orang-orang yang takut akan Tuhan. Dari mana? Dari cara berpikir mereka, dari cara mereka berpendapat, dari cara mereka berkata-kata, dari cara mereka memutuskan, dari setiap perilaku mereka. Orang di sekitar mereka bisa melihat bahwa orang-orang ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa roh Allah memenuhi dan menguasai kehidupan mereka. Amin Bapak Ibu, amin. Bagaimana dengan kita? Apakah dua kriteria ini ada di dalam diri kita? Saya berdoa kriteria yang disampaikan para rasul ini akan terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Ini bukan pekerjaan yang sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu atau bahkan 10-15 tahun. Tetapi ini adalah pekerjaan seumur hidup kita sampai kita pulang ke rumah Bapa. Yang pasti adalah kita harus bertumbuh dan mengalami pertumbuhan yang jelas dan signifikan. Karena orang-orang di sekitar kita lah yang akan menilai dan akan melihat apakah kita mengalami pertumbuhan atau tidak. Amin Bapak Ibu, amin. Tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ayat 5, usul itu diterima baik oleh siapa? Seluruh jemaat. Ingat bahwa ini yang meminta para rasul memberikan kriteria, tetapi yang memilih para jemaat. Jadi pada waktu para rasul menyampaikan kriteria ini, murid-murid itu jemaat itu mulai apa? Tengok kanan, tengok kiri. Boleh Bapak Ibu tengok kanan, tengok kiri? Apakah kanan kirinya juga kelihatan kira-kira yang kriteria seperti yang para rasul tadi sampaikan? Mereka akan mulai lihat dan saudara coba kita renungkan sama-sama ya. Ini orang-orang yang nantinya dipilih, mereka ini belum punya jabatan apa-apa loh di dalam jemaat. Bahkan mereka belum punya pelayanan tertentu di dalam jemaat. Tetapi kehidupan mereka ini sudah menunjukkan sebuah kualitas yang sungguh-sungguh luar biasa. Coba bayangkan kalau seandainya anggota CG kita, rekan-rekan pelayanan kita, itu memiliki kualitas-kualitas yang seperti itu. Wow, betapa sorga ada di bumi benar-benar terjadi. Amin, amin. Kemudian dikatakan, lalu mereka jemaat memilih, yang pertama adalah Stefanus. Ada 6 orang yang lain, tapi hari ini saya akan membahas tentang Stefanus. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, pada waktu jemaat memilih,
mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Kalau dua tadi yang memberikan kriteria adalah para rasul, dan mereka melihat itu, menemukan itu, dan salah satunya adalah mereka melihat di dalam diri Stefanus, tetapi jemaat sendiri itu melihat rupanya Stefanus ini punya kelebihan yang lain, mungkin yang tidak ada di antara yang lain, karena secara spesifik Alkitab mencatat ini ada di dalam diri Stefanus, dikatakan adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ini salah satu dimensi daripada kepenuhan Roh Kudus juga. Menurut saya, penuh iman, seringkali kita berkata kalau orang itu penuh iman, kalau doanya selalu dijawab oleh Tuhan. Kita berjawab minta kesembuhan, Tuhan menyembuhkan. Kita berdoa minta apapun inilah dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan memberikan. Kalau kita berdoa tidak dijawab oleh Tuhan, kita berkata, wah orang itu kurang iman. Kamu berdoanya kurang iman sih, makanya Tuhan gak jawab kamu. Tetapi yang dimaksud dengan penuh iman itu begini. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan menjawab, yes, amin, penuh iman. Tetapi ketika kita berdoa sungguh-sungguh dan setiap jawaban yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, bahkan Tuhan tidak pernah menjawab seumur hidup kita. Kita tidak akan pernah meninggalkan pelayanan kita tidak akan pernah kurang beribadah kepada Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan, kita tidak akan pernah malas-malasan untuk kita datang ke rumah Tuhan. Apapun yang terjadi, jawaban Tuhan tetap membuat hati kita terus menyala-nyala dan berapi-api untuk melayani Tuhan. Jam-jam doa kita tidak pernah berkurang karena Tuhan tidak menjawabnya, tetapi kita terus semakin hari akan terus semakin bertumbuh dan terus bertumbuh. Itu yang namanya penuh iman. Iman tidak tergantung dari apa yang kita dapatkan dari Tuhan, iman tergantung dari karena kita percaya kepada Kristus, titik. Iman kita hanya karena kita percaya Allah sanggup, titik. Jawaban tergantung kedaulatan Tuhan. Ketika kita bisa menerima kedaulatan Tuhan, artinya kita adalah orang-orang yang penuh iman. Karena kedaulatan Tuhan, keputusan Tuhan itu adalah yang sempurna dalam hidup kita. Dan percayalah, sebagai Bapa yang baik, Dia tidak akan pernah memberikan batu ketika anaknya meminta roti. Dia akan selalu berikan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Kalau anaknya saja, Kristus saja diberikan menggantikan saudara dan saya, masakan yang lain Tuhan tidak berikan yang terbaik bagi kehidupan orang percaya. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Wow, masih baru sampai ayat yang kelima. Masih panjang saudara. Masih mengikuti? Amin. Amin. Oke, dan selanjutnya disebutkan ada beberapa nama dan dikatakan di ayat 7 firman Allah makin tersebar dan seterusnya. Dan yang menarik di ayat yang ke-8 dikatakan, dan Stefanus yang penuh dengan apa? Karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Siapa bilang karunia, tanda, mujizat dan kuasa hanya milik seorang pengkhotbah? Siapa bilang karunia, tanda, dan mujizat hanya milik para pelayan firman? Ternyata firman Tuhan menyatakan, para pelayan meja, dalam hal ini Stefanus, mungkin dia tidak pernah berdiri di mimbar dan berkhotbah. Mungkin dia juga tidak pernah mengajar di sebuah kelas sekolah Alkitab untuk mengajarkan firman Tuhan. Tetapi kehidupannya dipercaya oleh Tuhan dengan tanda-tanda dan karunia-karunia yang luar biasa. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan Bapak dan Ibu Saudara. Bapak-bapak yang asyir, karunia-karunia dan tanda mujizat itu bisa jadi bagian Bapak-bapak. Amin. Rekan-rekan multimedia, teman-teman yang ada di sound dan di semua bidang pelayanan, karunia-karunia dan tanda-tanda mujizat itu juga tetap bisa menjadi bagian saudara. Ketika saudara menumpangkan tangan, Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ketika saudara mendoakan orang, Tuhan bisa membuat orang yang mau bunuh diri menjadi tidak jadi bunuh diri. Dan itu bisa terjadi di semua bagian kehidupan dari gereja Tuhan. Karena apa? Karena kita melekat kepada Kristus. Amin. Jadi jangan kotak-kotakkan lagi bahwa kalau pelayanan ini maka akan seperti ini, kalau pelayanan ini akan seperti ini. Bukan saudara, pelayanan itu adalah karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Selesai sudah. Selanjutnya itu memang terserah tergantung dari Tuhan. Sejauh mana kita berjalan bersama dengan Tuhan, itulah yang akan membedakan kita. Amin. Amin. Jadi itu hal-hal yang dilihat oleh jemaat dan mereka kemudian membawa orang-orang ini dan kemudian para rasul mendoakan dan mereka kemudian melakukan pelayanan itu. Oke, saya mau sedikit kasih pembanding. Kalau di Stefanus ini diceritakan sebagai seorang yang melayani meja, saya ingat ada seorang di Perjanjian Lama, dia ini punya pelayanan yang khusus namanya Besaleel dan Aholiab.
Di Keluaran pasal 31, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca, saya hanya kasih highlight aja beberapa hal tentang Besaleel dan Aholiab. Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah. Ingat, telah memenuhinya dengan roh Allah. Dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala hal, macam pekerjaan. Yang dimaksud pekerjaan di sini adalah pekerjaan seni. Saya kasih penekanan. Ada kalanya Tuhan memberikan bakat, talenta, kemampuan seni, tidak semua orang. Tapi seringkali kita ini bisa aja sih melayani Tuhan dengan bakat dan talenta kita tanpa ada Tuhan di dalamnya. Sebuah renungan buat kita semua, terutama yang memiliki karunia talenta di bidang seni. Karena orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun, dia bisa melakukan performance dengan sangat luar biasa. Yang membedakan kita dengan mereka adalah seperti Besaleel dan Aholiab. Mereka ini seorang yang ahli dalam seni rupa. Mereka membuat kerajinan dari perak, dari tembaga untuk rumah Tuhan. Tetapi dikatakan mereka orang yang apa? Penuh roh Allah. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang di luar adalah karena kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jadi buat kita yang melayani, yang memiliki keahlian seni dalam bentuk apapun, ingatlah, kita mungkin masih bisa perform dengan talenta kita dan bakat kita. Karena itu memang pemberian Tuhan. Tetapi jangan lupa, hubungan dengan Tuhan itu di atas segala-galanya. Amin. Saya katakan sebagai kesimpulan dari bagian yang pertama, pelayan sejati bukan ditentukan oleh posisi dan fungsi, melainkan oleh kualitas rohani yang teruji. Di bagian pertama tadi kita baca bahwa ada banyak hal pelayanan-pelayanan itu ternyata mereka tetap harus memiliki kualitas rohani yang teruji di dalam segala situasi dan keadaan. Biarlah ini juga menjadi perenungan kita hari ini. Lanjut di ayat yang ke-6, pasal 6 ayat 9-15. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat yang disebut jemaat orang Libertini, dan selanjutnya orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Masalah mulai muncul Bapak Ibu Saudara. Di tengah situasi pelayanan mereka, ada orang-orang yang mulai bersoal jawab dengan mereka. Bersoal jawab ini bukan main teka-teki ya, bukan main tebak-tebakan, bukan ngobrol santai. Bersoal jawab ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bermaksud memang mau menjatuhkan iman daripada Stefanus. Ini adalah sebuah ujian iman yang sedang dihadapi oleh Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya, karena memang hikmatnya dari Tuhan dan roh yang mendorong dia untuk berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang, dan selanjutnya ayat 12, dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Apa yang membuat pelayanan kita maju dan tidak? Stefanus mengalami sesuatu yang namanya ujian dan tekanan. Tetapi dia memiliki kualitas rohani yang teruji. Dia bisa memberikan pernyataan-pernyataan imannya di hadapan orang-orang yang meragukan imannya, bahkan mungkin yang mau menjatuhkan imannya. Dia bisa memberikan penjelasan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya tentang kepercayaan imannya. Kalau Bapak Ibu baca di Kisah Para Rasul 7 mulai ayat yang pertama, ada 50 ayat yang berbicara tentang pembelaan Stefanus. Dan ini bukan pembelaan yang main-main Bapak Ibu Saudara. Ini dilakukan oleh seorang pelayan meja. Mungkin ini dilakukan oleh seorang usher, seorang multimedia, seorang soundman, seorang GE, seorang SM. Ini tidak dilakukan oleh seorang pelayan firman, tetapi dia bisa memberikan penjelasan akan imannya. Dia bisa berkata kepada mereka, dia bisa menceritakan mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, bahkan sampai ke Salomo. Dia bisa kasih penjelasan itu. Dan kalau saudara baca, mereka itu seperti tertusuk hatinya dan mereka tidak bisa membantah apa yang menjadi pernyataan imannya. Saya mau sampaikan bahwa belajar firman Tuhan itu bukan hanya milik seorang pelayan firman. Belajar firman Tuhan adalah milik semua jemaat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita belajar firman Tuhan, kita perdalam iman kita. Sehingga ketika ada tantangan di dalam kehidupan ini, kita bisa memberikan penjelasan. Bukan untuk berdebat, tetapi untuk menyatakan iman kita kepada orang lain. Mari kita baca di ayat yang ke-51, ini adalah penyataannya si Stefanus. Setelah dia menjelaskan itu semua, di ayat 51 Stefanus berkata, "Hai orang-orang yang keras kepala," bukan hanya memberikan jawaban terhadap
bukan hanya memberikan jawaban atas pertanyaan mereka, tetapi dia justru juga menyampaikan sebuah teguran yang keras kepada orang-orang itu. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Bapak Ibu, ini tidak sedang disampaikan di dalam kelas, ini tidak sedang disampaikan di dalam CG, ini tidak sedang disampaikan ketika Stefanus lagi duduk nongkrong di kafe, lagi ngopi, lagi nyantai-nyantai. Bukan saudara, ini sedang dalam kondisi dia ini di dalam persidangan. Artinya, kalau sidang menuntut menyatakan dia dihukum mati, ya dia mati. Dikatakan selanjutnya, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar ini adalah Kristus, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Sebuah pernyataan iman di tengah sebuah situasi yang tidak mungkin secara manusia dia bisa mengeluarkan pernyataan ini kalau bukan Roh Allah yang memberikan kekuatan. Pelayan sejati akan tetap menunjukkan keteguhan iman meskipun di dalam tekanan. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Kita harus berjuang untuk melewati 7 bulan, 8 bulan ini. Apakah iman kita semakin kokoh, semakin kuat di dalam masa-masa pergumulan hari-hari ini, di tengah wabah, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Bapak Ibu Saudara, saya mau cuman sampaikan, ini yang juga menjadi perenungan saya dalam beberapa hari ini. Di tengah situasi dunia yang kita tidak menentu, kita masih dalam keadaan baik-baik. Bapak Ibu boleh lihat kanan kirinya, bukankah kita semua dalam keadaan baik-baik? Masakan hanya karena situasi yang seperti ini, iman kita tidak bertumbuh dengan kuat dan tidak mengalami terobosan yang luar biasa. Stefanus dalam keadaan dia di ujung maut, dia ini sedang menanti akan hukuman mati karena dia sudah dalam pengadilan agama. Dia ini tidak sedang dalam keadaan kita yang lagi baik-baik saja, Bapak Ibu. Kenapa ada banyak orang yang mulai undur dari pelayanan, kenapa mulai sudah tidak baca Alkitab, kenapa kok sudah tidak lagi beribadah, kenapa ada banyak 1001 macam alasan. Hei Bapak Ibu ingat, keadaan kita ini masih baik-baik loh. Stefanus tidak seperti itu, tapi justru di tengah situasi seperti itu, dia bisa menunjukkan imannya di dalam keadaan yang tidak baik. Pelayan sejati akan tetap menunjukkan keteguhan iman meskipun di dalam tekanan. Bagian terakhir, Kisah Para Rasul 7 ayat 54-60. Ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Tertusuk dalam arti di sini adalah mereka tidak bisa membantah lagi karena semua yang dikatakan Stefanus itu adalah benar adanya. Bedanya adalah mereka tidak pernah mau mengakuinya karena mereka mengeraskan hati. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Ujungnya kalau orang keras hati, orang itu pasti akan emosional dan marah karena mereka tidak mau menerima. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, ini orang yang luar biasa di situasi yang sangat-sangat mencekam. Matanya tetap tertuju kepada Kristus. Dia tetap terus memandang kepada Kristus di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serta serentak menyerbu dia. Mereka menyeret Stefanus keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saya akan jelaskan sedikit. Rupanya Saulus sudah hadir di situ. Kita tahu siapa itu Saulus karena nantinya dia akan menjadi Paulus. Saulus ada di situ karena dia salah satu anggota dari Mahkamah Agama. Tapi saat itu dia masih muda, dikatakan seorang muda yang bernama Saulus. Menurut saya, Saulus mengikuti semua peristiwa dari mulai Stefanus diadili, dimintai jawaban, kemudian terus sampai akhirnya diseret, sampai akhirnya dibawa keluar kota, sampai akhirnya dirajam batu. Saya melihat Saulus ini mengikuti semua itu, bahkan dia yang jadi tukang jaga dari pakaian orang-orang yang merajam Stefanus, karena jubah harus dilepas supaya lebih leluasa untuk melempari batu. Dan dia melihat itu semua, dan menurut saya,
menurut saya keselamatan yang diterima oleh Saulus, benih awalnya itu justru dari peristiwa Stefanus. Saulus melihat ada seseorang di tengah situasi yang tidak menyenangkan, bahkan hampir di ujung matinya pun, matanya tetap tertuju kepada seorang pribadi. Saya yakin itu adalah sebuah benih yang sedang ditaburkan di dalam hati seorang Saulus. Dan Stefanus tidak pernah melihat tuayannya karena setelah itu Stefanus mati. Tetapi gereja Tuhan sampai hari ini melihat tuayan yang besar dari taburan seorang Stefanus kepada kehidupan Saulus. Pada waktu Stefanus mendekati matinya, ayat 58 dan sampai ayat yang 60, ini menjadi sebuah hal yang sungguh menggetarkan hati saya. Ketika dia dalam keadaan yang hampir mati, ayat 59 dikatakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Ini orang yang mau mati Bapak Ibu, dalam keadaan kesakitan dia berdoa, ya Tuhan Yesus. Nama Yesus disebut, Saulus mendengar, orang banyak mendengar bahwa orang yang pribadi yang menjadi tumpuan hidupnya, tujuan hidupnya adalah Yesus. Dia katakan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ini membuktikan kalau dia juga orang yang penuh iman. Tetap di akhir hidupnya, dia tidak meninggalkan Kristus. Dia tetap berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan bukan hanya itu saja, ini sebuah kehidupan rohani yang sungguh-sungguh memancarkan dan meneladani Kristus. Sambil berlutut, Stefanus berseru. Bapak Ibu, dia tidak berdoa di dalam hatinya, dia berseru, katakan sama-sama berseru. Dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Orang yang mau mengakhiri hidupnya, masih sempat dia berdoa buat orang lain. Orang yang mau mati, mau selesai hidupnya dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan sedang dirajam batu, dia masih sempat berpikir untuk orang lain, dia masih sempat meminta pengampunan untuk orang lain, dia masih sempat berdoa kepada Bapa, bukan dengan dalam hati, bukan dengan diam-diam, tetapi dia berseru menyatakan imannya kepada Kristus di hadapan orang banyak, dan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, ampunilah mereka. Bagaimana dengan kita? Kapan terakhir kali kita berdoa syafaat untuk orang lain? Keadaan kita baik-baik. Berapa banyak kita berdoa syafaat untuk orang lain? Berapa banyak kita berdoa syafaat ketika kita melihat kota kita melihat lingkungan kita melihat apa yang terjadi, kita melihat di televisi bagaimana kota dan bangsa ini, bagaimana gereja Tuhan. Kapan terakhir Bapak Ibu kita berdoa untuk orang lain? Ingat, keadaan kita baik-baik saja. Amin. Keadaan kita ini baik-baik saja. Kita tidak sedang dalam keadaan yang hampir mati. Kita sedang tidak dalam keadaan yang kesakitan. Kita sedang tidak dalam keadaan yang buruk Bapak Ibu. Stefanus masih punya hati untuk dia berdoa buat orang lain. Sebuah kualitas rohani yang tidak ditentukan oleh jabatan dan fungsi di dalam pelayanan. Tetapi karena dia memiliki hubungan dan kedekatan dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sebagai penutup, apa yang dilakukan oleh Stefanus? Ternyata dia meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Di dalam Lukas pasal yang ke-23, dua pernyataan Stefanus. Yang pertama dia katakan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sama seperti meneladani dari perkataan Yesus pada waktu Yesus di atas kayu salib berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan pada waktu Stefanus berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka.
sama seperti Kristus. Dia meneladani juru selamatnya, dia meneladani Kristus, panutan hidup satu-satunya. Dia berkata juga sama seperti Kristus. Kristus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Keteladanan Kristus sangat nyata di dalam kehidupan Stefanus. Keteladanan Kristus menjadi sangat-sangat nyata di dalam kehidupan Stefanus. Dan itulah yang mengubahkan bukan hanya diri Stefanus, tetapi mengubahkan orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya itu saja, tetapi membawa sebuah perubahan bagi generasi-generasi selanjutnya, bahkan sampai hari ini. Karena siapapun orang yang terus matanya tertuju kepada Kristus, yang terus matanya memandang kepada Kristus sebagai satu-satunya Allah, sebagai satu-satunya juru selamat, sebagai satu-satunya Tuhan yang berdaulat, maka kehidupan kita akan pasti menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan setiap pelayanan kita dalam bentuk apapun dengan dasar yang benar, dengan kualitas rohani yang seperti ini. Jadi saya nyatakan mulai hari ini di dalam nama Yesus Tuhan, bagi Gereja Mawar Syaron Surabaya, kami berdoa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan memunculkan kualitas-kualitas rohani yang seperti ini kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan, kepada setiap pelayan seluruh bidang pelayanan, setiap CG-CG, semua terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah itu mulai dimunculkan hari-hari ini ya Tuhan. Dan ini sebagai sebuah deklarasi kami, bahwa mulai hari ini kami akan berjalan dengan sesuatu yang baru, karena kami memiliki Tuhan yang hidup. Terima kasih dalam nama Yesus.